Multimedia itu apa sih sebenarnya? Jadi, multimedia berasal dari kata gabungan multi dan medium. Multi ini dari bahasa Latin memiliki arti yaitu banyak atau bermacam-macam. Sedangkan media atau bahasa Latinnya berasal dari kata Latin medius yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang berarti sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan. Dan multimedia secara umum merupakan kombinasi 3 elemen yaitu suara, gambar, dan teks. Jadi jika salah satu komponen tadi itu tidak ada, maka tidak bisa disebut sistem multimedia. Dari penjelasan tadi, kita akan membahas apa itu sistem multimedia dan apa saja karakteristiknya. Jadi, sistem multimedia itu sistem yang mampu untuk memproses data multimedia dan aplikasi multimedia. Karakteristik sistem multimedia ini terdiri dari 5. Yang pertama, sistem multimedia diproses atau dikontrol oleh komputer. Kedua, sistem multimedia terintegrasi dari berbagai komponen multimedia. Ketiga, sistem dapat diprogram oleh sistem programmer atau user. Yang keempat, informasi yang diproses harus digitalisasi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu terdapat antarmuka yang interaktif. Selanjutnya, klasifikasi media. Klasifikasi ini mempunyai 6 bagian, yaitu media persepsi, representation medium, presentation medium, storage medium, transmission medium, dan information exchange medium. Yang pertama, media persepsi. Media persepsi merujuk kepada proses di mana seseorang memperoleh informasi dan menginterpresentasikannya melalui media. Ini melibatkan bagaimana media mempengaruhi cara kita merepresentasikan realitas dan membentuk pemahaman kita tentang dunia di sekitar kita. Yang kedua, representation medium. Representation medium merujuk kepada cara di mana informasi atau ide-ide disajikan melalui media. Yang ketiga, presentation medium. Presentation medium ini merujuk kepada alat atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan presentasi atau materi kepada audiens. Yang keempat, storage medium. Storage medium merujuk kepada perangkat listrik, perangkat fisik atau media yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data atau informasi. Ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan jangka panjang yang kemungkinan pengguna untuk menyimpan data elektronik secara permanen atau sementara. Lalu transmission medium. Transmission medium ini merujuk kepada media atau saluran yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal atau informasi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Ini berfungsi sebagai jalur komunikasi yang kemungkinan transfer data antara pengirim dan penerima. Lalu yang terakhir yaitu information exchange. Information exchange medium mengacu pada media atau saluran yang digunakan untuk pertukaran informasi antara individu, kelompok, atau sistem. Ini melibatkan proses mengirim, menerima, dan berbagai informasi dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, suara, atau video. Lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan membahas tentang konsep penting dalam dunia media, yaitu representasi media. Representasi media merupakan proses penting dalam menyampaikan pesan, gagasan, dan realitas melalui media. Ini melibatkan penggunaan berbagai elemen visual, audio, dan teks untuk menggambarkan dunia di sekitar kita. Melalui representasi media, kita dapat memperoleh pemahaman tentang berbagai aspek kehidupan seperti budaya, identitas, politik, dan banyak lagi. Judul yang akan kita bahas dahulu adalah teks. Teks sebagai salah satu komponen penting dalam sistem multimedia, memiliki peran yang kuat dalam menyampaikan informasi secara tulisan. Nah, teks memiliki beberapa macam. Yang pertama yaitu plain text. Plain text ini jenis teks yang murni hanya berupa karakter teks saja tanpa ada format apa-apa. Lalu yang kedua, formatted text. Nah, formatted text merupakan serangkaian karakter yang memiliki format tertentu. Misalnya pada saat kita mengetik dengan WordPad. Lalu yang terakhir, hypertext. Hypertext ini teks yang memiliki kemampuan linking atau koneksi ke teks lainnya. Selanjutnya, image atau gambar direpresentasikan dalam format digital yang terdiri dari piksel-piksel yang membentuk komposisi visual. Setiap piksel memiliki nilai warna atau kecerahan tertentu. Dan ketika digabungkan, piksel-piksel ini menciptakan gambar yang dapat dilihat oleh mata manusia. Gambar dalam sistem multimedia dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk seperti foto, ilustrasi, diagram, atau grafik. Audio. Representasi audio dalam sistem multimedia adalah cara menyajikan dan mengkomunikasikan suara dan informasi audio melalui media digital. Audio merupakan elemen penting dalam multimedia yang dapat memberikan pengalaman auditory kepada pengguna. Dalam sistem multimedia, suara direpresentasikan dalam format digital yang terdiri dari serangkaian sampel suara. Setiap sampel merekam amplitudo suara pada titik tertentu dalam waktu, dan ketika sampel-sampel ini digabungkan, mereka menciptakan gelombang suara yang dapat didengar oleh manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai digitisasi media. Sebelumnya sudah dibahas mengenai bagaimana media itu direpresentasikan.
Nah, pasti muncul pemikiran bagaimana media itu dibuat sampai menjadi bentuk digital, mengingat bahwa media yang diambil itu awalnya berbentuk analog. Dari penjelasan tersebut muncullah kata digitisasi media, yaitu proses mengonversi media dari bentuk analog menjadi bentuk digital. Ini akan melibatkan perubahan konten media seperti gambar, suara, video menjadi format digital yang bisa diakses, diproses, dan disimpan oleh komputer. Media yang umumnya didigitisasi ada 3, yaitu media gambar, suara, dan video. Yang pertama kita akan membahas mengenai digitisasi media gambar. Sebelum masuk ke prosesnya, pertama kita akan membahas komponen-komponen apa yang ada dalam suatu gambar digital. Jika membahas gambar dalam konteks sistem multimedia, maka yang kita bahas di sini adalah gambar digital yang biasanya ada di komputer atau smartphone. Gambar disusun oleh elemen terkecil yang dinamakan sebagai pixel atau picture element. Suatu pixel memiliki warna tertentu berdasarkan format gambarnya, apakah 1 bit, 2 bit, atau 24 bit. Pixel-pixel ini akan membentuk suatu gambar, dan banyak pixel ini biasa disebut sebagai resolusi gambar yang terdiri dari lebar dan tinggi jumlah pixel. Perbandingan lebar dan tinggi ini dinamakan aspek rasio. Pemrosesan gambar analog menjadi digital memiliki 2 proses, yaitu sampling dan kuantisasi. Sampling adalah proses pengambilan sampel dari gambar asli yang kontinu menjadi sejumlah titik yang terbatas. Tujuannya adalah menentukan resolusi spasial dari citra digital dengan analogi mengambil banyaknya blok pixel dan menentukan di mana titik-titik tersebut akan diletakkan. Selain itu ada kuantisasi, yaitu memberikan nilai diskrit pada suatu sampel dengan tujuan menentukan jumlah tingkat warna pada citra digital. Dengan analogi memberikan nilai pada suatu pixel dengan rentang nilai 0 sampai 255 pada setiap komponen RGB akan dapat menghasilkan warna yang sesuai. Contoh gambar digital sangat bervariasi. Salah satu contohnya adalah JPG dan PNG. JPG adalah format gambar yang menggunakan transformasi frekuensi spasial karena mata manusia tidak bisa melihat objek yang sangat detail, sehingga JPG memanfaatkan kekurangan tersebut. Teknik kompresi tersebut adalah lossy, yang artinya terdapat data yang dihapus saat melakukan kompresi. Contoh lain adalah PNG, yang mampu menyimpan channel alpha atau transparansi pada gambar dan mensupport kompresi lossless ataupun lossy. Rekaman suara diambil dari mikrofon yang merupakan sinyal analog. Supaya dapat diputar kembali, maka harus dilakukan digitisasi. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, yaitu mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital agar dapat diproses oleh komputer. Sampling pada audio yaitu membagi sumbu horizontal, yaitu dimensi waktu, menjadi potongan-potongan diskrit pada interval tertentu. Interval ini memiliki frekuensi tertentu yang dinamakan frekuensi sampling. Semakin tinggi frekuensi sampling, maka yang dapat menyimpan suara dengan frekuensi lebih tinggi dan menghasilkan kualitas suara yang lebih tinggi. Menurut teori dari Nyquist, ukuran sampling minimalnya adalah 2 kali dari frekuensi yang paling tinggi. Karena manusia memberi batas pendengaran 20 kHz, maka ukuran sampling minimal adalah 40 kHz. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan semua frekuensi audio dapat disimpan pada proses digitisasi. Setelah melakukan sampling pada dimensi waktu, selanjutnya melakukan sampling pada dimensi vertikal atau amplitudo, yang dinamakan kuantisasi. Kuantisasi ini memberikan nilai pada suatu sampel. Analoginya adalah menentukan tingkat kekerasan suara pada titik tertentu yang umumnya dilakukan dengan bit depth 8 bit ataupun 16 bit. Kuantisasi dilakukan dengan 2 metode, yaitu kuantisasi linear ataupun non-linear. Kuantisasi linear memiliki interval yang sama antara level titik terendah dan tertinggi, sedangkan non-linear memiliki perbedaan interval antara titik terendah dan tertinggi, sehingga dapat digunakan untuk menyimpan lebih banyak atau lebih sedikit level pada sampel tertentu. Kuantisasi non-linear umumnya dipakai pada suara dengan amplitudo yang rendah, karena sensitif terhadap noise, sehingga dibutuhkan lebih banyak level yang rendah untuk mengurangi distorsi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang digitisasi media video dan juga kompresi JPG.
Dari 1 dekade terakhir, kebanyakan TV masih mengirim dan menerima sinyal sebagai sinyal analog. Dalam proses pengiriman video menggunakan sinyal analog, maka digunakanlah metode interlace scanning atau metode perekaman gambar yang membagi setiap bingkai video menjadi 2 lapisan, yaitu garis-garis ganjil dan juga garis-garis genap. Garis ganjil akan ditampilkan terlebih dahulu, kemudian baru garis-garis genap. Nah, tujuan dari metode ini sendiri adalah untuk mengurangi efek buram yang mungkin terjadi pada saat gambar atau objek bergerak dengan cepat. Kelebihan dari metode ini sendiri yaitu untuk mengurangi bandwidth dan juga memiliki biaya yang rendah, sedangkan kekurangan dari metode ini sendiri adalah membuat gambar menjadi berbayang. Selanjutnya yaitu NTSC atau National Television System Committee adalah standar format video yang digunakan di Amerika Utara dan Jepang. Dia menggunakan aspek rasio 4:3 dan frame rate 30 fps dengan skema warna WIQ. PAL video atau Phase Alternating Line kurang lebih sama seperti NTSC, yaitu memiliki format video 4:3 dan menggunakan frame rate 25 frame per second serta menggunakan format warna yaitu YUV, namun memiliki kualitas gambar yang lebih baik dari NTSC. Format video PAL ini juga sama seperti format video SECAM yang berasal dari Perancis. Nah, manfaat dari representasi digital video sendiri yaitu yang pertama, menyimpan video di media digital atau memori dan akan siap untuk diproses. Yang kedua, menjadi lebih mudah untuk diedit. Yang ketiga, dapat mengurangi perekaman tanpa mengurangi kualitas dari gambar itu sendiri. Yang keempat, dapat memudahkan enkripsi dan juga toleransi terhadap channel noise. Yang kelima, untuk skema warna yang biasa digunakan yaitu YCP-CR. Selanjutnya, kita akan membahas tentang chroma subsampling. Chroma subsampling adalah teknik pemrosesan video dengan mengurangi jumlah data warna dalam video. Nah, tujuannya sendiri adalah untuk mengompres video dengan mengurangi presisi warna namun tetap mempertahankan kecerahan atau luminasi. Untuk transmisi video analog sendiri, maka digunakanlah beberapa interface seperti kabel RCA, kabel S-Video, kabel video merah dan biru, kabel VGA, dan SCART. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kompresi JPEG. JPEG atau Joint Photographic Export Group adalah metode kompresi yang paling umum dan digunakan untuk mengompresi gambar secara digital. Nah, berikut adalah beberapa prinsip dasar dari kompresi JPEG sendiri. Yang pertama adalah transformasi. Gambar dalam format RGB atau Red Green Blue akan dikonversi kepada Discrete Constant Transform atau DCT. Nah, DCT sendiri mengubah gambar dari representasi spasial menjadi representasi frekuensi. Yang kedua ada kuantisasi. Koefisien sebelum DCT akan dikelompokkan menjadi blok-blok kecil dan akan dikenai proses kuantisasi. Nah, kuantisasi sendiri akan mengurangi presisi dari koefisien DCT dengan mengabaikan informasi yang memiliki frekuensi yang tinggi karena dianggap tidak terlihat oleh mata manusia. Nah, hal ini akan menghilangkan beberapa detail dari gambar, namun itu akan memungkinkan pengurangan atau kompresi ukuran file yang cukup signifikan. Nah, yang ketiga ada pengkodean entropi. Setelah kuantisasi, maka koefisien DCT yang telah dikuantisasi akan menjalani pengkodean entropi. Metode ini menggunakan Huffman coding atau arithmetic coding, digunakan untuk mengurangi redundansi data dan juga menghasilkan bit stream yang lebih efisien secara statistik. Pada tahap ini, bitstream hasil pengkodean entropi akan dikirim atau disimpan. Saat gambar dikompresi, maka proses sebaliknya akan dilakukan. Koefisien DCT yang telah dikuantisasi akan direkonstruksi ulang dan gambar akhir akan dibangun kembali menggunakan inverse transformasi cosinus discrete atau IDCT, kebalikan dari DCT. Nah, proses ini akan menghasilkan gambar yang mirip dengan gambar asli sebelum dikompresi. Kita semua tahu bahwa musik dan film memiliki kekuatan untuk menggerakkan emosi kita, menginspirasi kita, dan membawa kita ke dalam dunia yang berbeda. Tetapi, tahukah Anda bahwa di balik setiap file audio atau video yang indah terdapat sebuah proses yang memungkinkannya ada di sana? Ya, benar. Itu adalah kompresi. Kompresi adalah kunci dalam menyimpan dan mentransmisikan file audio dan video secara efisien, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati suara dan gambar yang luar biasa dengan ukuran yang lebih kecil.
Tujuan dari kompresi sendiri adalah menghilangkan redundansi dalam data media tanpa mengorbankan kualitas file yang didengar atau dilihat oleh manusia. Dengan cara ini, ukuran file bisa menjadi lebih kecil sehingga lebih mudah disimpan, ditransfer, dan digunakan di berbagai platform. Dalam prosesnya, terdapat dua jenis kompresi yang umumnya digunakan. Yang pertama adalah lossy compression. Lossy compression merupakan jenis kompresi yang menghapus informasi yang dianggap tidak terdengar atau terlihat oleh manusia. Teknik ini menciptakan file yang lebih kecil dengan mengorbankan beberapa detail yang mungkin tidak terlalu penting. Contoh format yang menggunakan jenis ini adalah MP3 dan AAC untuk audio serta MP4 untuk video. Dan yang kedua adalah lossless compression. Jenis kompresi ini memungkinkan untuk informasi yang asli dipertahankan sepenuhnya. Teknik ini memanfaatkan redundansi dan pola dalam data media untuk mengurangi ukurannya tanpa kehilangan detail atau kualitas media yang terdengar ataupun terlihat. Contoh format yang menggunakan jenis ini adalah FLAC dan ALAC untuk audio serta AVI untuk format video. Pada kompresi audio dan video terdapat berbagai teknik kompresi yang menggunakan algoritma yang berbeda-beda. Ada teknik VOC file compression, linear predictive coding, MULO compression, AEVC, H264, dan MPEG. Untuk sekarang kita akan berfokus pada teknik kompresi MPEG. Kompresi MPEG atau Moving Picture Expert Group melibatkan beberapa tahapan utama, yaitu pertama analisis dan pemodelan sinyal. Pada tahap ini, sinyal audio dipecah menjadi beberapa frame atau bagian-bagian kecil. Setiap frame dianalisis untuk menentukan karakteristik dan pola suara yang ada di dalamnya. Dan yang kedua adalah quantization. Setelah dilakukan analisis, amplitude sinyal media pada setiap frame dikuantisasi. Hal ini dilakukan dengan membagi rentang amplitude jadi beberapa level yang terbatas. Yang terakhir adalah encoding. Setelah proses kuantisasi, data amplitude hasil kuantisasi dikodekan dengan menggunakan teknik kompresi seperti movement coding atau delta modulation. Teknik ini memungkinkan representasi data yang lebih efisien dan mengurangi jumlah bit yang diperlukan untuk menyimpan informasi media. Pada kompresi video terdapat beberapa jenis frame. Yang pertama adalah frame I atau intracoded, adalah frame yang tidak mengalami kompresi atau bisa disebut dengan frame asli. Yang kedua adalah frame P atau predictive coded, adalah frame yang mengambil kompresi dari frame sebelumnya, frame I maupun frame P. Yang terakhir adalah frame B atau bidirectional predictive coded, merupakan frame yang mengambil kompresi dari frame sebelumnya dan di depannya. Proses kompresi memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia, terutama dalam segi pengiriman file dan penyimpanan file untuk lebih efisien. Namun, terdapat kekurangan dalam kompresi, seperti kehilangan beberapa detail yang dimiliki media tersebut dan sebagainya. Dengan memahami jenis kompresi yang berbeda-beda dan bagaimana mereka bekerja, berfungsi, akan membantu kita dalam memilih format yang tepat untuk kebutuhan kita.